Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sumiyanti, NPM 18 12 46 17. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahfidz Al-Quran dan Hadis di MTS dan MA, yaitu pada pertemuan ini menghafalkan surah Al-Isra ayat 32, surah An-Nur ayat 2, dan hadis riwayat Bukhari Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Jadi tentang ayat tadi, Imam Asy-Syaukani berpendapat, beliau mengatakan bahwa perilaku manusia yang perilaku itu menuju kepada terjadinya perbuatan zina atau mendekati zina itu tidak diperkenankan, yaitu diharamkan. Dan bentuk dari perbuatan yang mendekati zina itu antara lain ialah berdua-duaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat sunyi, dan mengumbar aurat baik laki-laki ataupun perempuan, pandangan mata yang liar, dan pikiran hati yang kotor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jildah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, daerahlah masing-masing mereka dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan hukum agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka dihadiri oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Ayat tadi menjelaskan tentang bentuk hukuman bagi orang yang berzina. Jika si penzina ini masih lajang ataupun sudah menikah, maka hukumannya ialah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan bagi kita, ketika menjalankan hukuman untuk orang yang berperilaku zina tadi, maka kita tidak boleh ada rasa belas kasihan, karena itu sebagai bukti kita beriman kepada Allah, karena kita harus mendahulukan apa yang Allah perintah ketimbang rasa kasihan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani Laitsu haddatsana Uqailun 'an ibni Abi Bakr bin Abdurrahmani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Wa zada fi riwayatin wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'minun. Yang artinya, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Ufair dari Al-Lais, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata ia, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamar di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Di riwayat lain ditambahkan, dan tidak akan merampas rampasan yang berharga sehingga orang-orang membelalakan matanya kepada
kepadanya ketika merampas ia sedang beriman. Tadi di sana mengandung tentang keimanan, bahwa keimanan itu merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika iman seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mudah tergoda untuk berbuat maksiat. Namun sebaliknya, jika imannya itu lemah, maka ia akan mudah sekali tergoda untuk melakukan hal-hal maksiat, hal-hal dosa. Seperti yang disebutkan pada hadis tadi tentang perbuatan zina, minum khamar, mencuri, dan merampas sebagainya itu, jika orang yang mempunyai iman yang kuat, maka dia tidak akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun jika ia melakukan hal-hal tersebut, maka sudah bisa dipastikan bahwa seseorang itu tidak memiliki iman yang kuat, yaitu imannya masih lemah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.